kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini, dan tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Pada pagi hari ini bertepatan tanggal 13 Mei 2022, kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan kajian tafsir Al-Quran tematik dengan tema Adabul Alim wa Muta'allim. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, mari kita tadarus Al-Quran. Sama-sama kita akan bacakan surah Ad-Duha, diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul Azim. Baik, Bapak Ibu sekalian, narasumber kita kali ini adalah Ustadz Ardiansyah Asri Husain LCMA, yang akan segera kita simak pemaparannya. Fenomena pada zaman ini memang kita lihat para guru, para siswa di medsos ataupun di berita banyak sekali kita menyimak atau memperhatikan atau melihat banyak sekali dari para murid, dari para siswa yang adab terhadap guru itu berkurang. Semakin berkembangnya zaman itu bukan berarti adab semakin baik, adab semakin bagus. Tetapi sering kita lihat di televisi, kemudian di medsos, itu banyak sekali adab-adab seorang murid terhadap guru itu semakin terkikis. Dan itu sangat miris bagi kita, bagi kalangan guru, kita melihat seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran tematik dengan tema Adabul Alim wa Muta'allim. Adab terhadap guru, adab siswa terhadap guru. Nah, bagaimana yang seharusnya siswa adabnya itu terhadap guru seperti apa, kemudian adab siswa terhadap siswa yang lainnya seperti apa. Insya Allah pada hari ini kita akan menyimak, kita akan perhatikan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ardiansyah Asri Husain LCMA. Kepada Ustadz Ardiansyah Asri Husain LCMA, kami persilahkan. Baik, hatur nuhun Kang Haris. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin muslimin muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dengan izinnya kita dipertemukan kembali ya. Mungkin masih dalam suasana Syawal ya, maka mohon izin saya juga ingin mengucapkan kepada hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu amin wa antum bi khairin. Alhamdulillah kita bersyukur semoga umur dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini menjadi investasi kebaikan, amal soleh yang senantiasa dapat kita optimalkan untuk menghimpun bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat beserta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada teladan, kepada junjungan kita semua, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, zuriatnya, para sahabatnya, dan insya Allah termasuk kita umatnya yang selalu berusaha belajar, mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pertemuan kita yang kedua dalam serial kajian kitab adab ya, Adabul Alim wal Muta'alim, ya, kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salah satu kitab yang sangat direkomendasikan untuk kaum muslimin ya, tidak hanya kalangan guru ya, tidak hanya untuk penuntut ilmu, tetapi juga para orang tua ya, karena kita pada hari ini adalah orang yang boleh jadi sudah berstatus sebagai orang tua atau mempersiapkan diri sebagai orang tua, atau yang akan mempersiapkan diri ya untuk memasuki kehidupan berumah tangga, maka kitab ini menjadi sangat direkomendasikan ya, karena dia menghimpun penjelasan dari Al-Qur'an, penjelasan dari hadis ya, tentang apa saja yang perlu kita perhatikan seputar adab ya, baik sebagai orang yang sedang menuntut ilmu atau orang yang sedang mengajarkan ilmu, dalam rangka bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai ilmu itu dalam keseharian kita. Hadirin Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk share screen ya. Terjemah buku ini boleh jadi sudah ada ya, dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Ini yang saya rasakan salah satu terjemah yang cukup bagus ya. Artinya meskipun ada beberapa hal yang perlu dikoreksi ya, namun overall ya, secara umum kitab ini bagus ya gitu untuk mereka yang mungkin boleh jadi belum bisa membaca secara langsung kitab-kitab yang berbahasa Arab ya, baik itu kitab aslinya ataupun kitab syarahnya gitu ya. Baik hadirin Bapak Ibu sekalian, yang pertama dalam bab ini ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan kepada kita tentang ayat-ayat dari Al-Qur'an berupa penjelasan tentang keutamaan ilmu. Di antaranya adalah Quran surah Az-Zumar ayat 9 ya, di mana pada ayat ini Bapak Ibu sekalian Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul, katakan wahai Muhammad. Kalimat kul ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca Al-Qur'an maka dia secara khusus itu ditujukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakan wahai Muhammad, gitu kira-kira. Ya, nah, meskipun demikian, secara umum nilai-nilai atau value dalam Al-Qur'an itu berlaku umum. Ya, tidak semata-mata untuk Nabi, tetapi juga untuk seluruh umat Islam. Walaupun nanti ada beberapa ayat yang dia menjadi khususiat, ya, menjadi kekhususan, ya, kekhasan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat yang sedang kita baca ini dia untuk Nabi, tapi juga berlaku umum. Ya, ulama tafsir itu punya kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, dalam keumuman ayat Al-Quran maka dia berlaku umum kepada siapa aja. Jadi yang dipanggil, yang dihimbau oleh Allah Subhanahu Wa Taala
meskipun itu secara khusus, secara lafaz untuk Nabi, tapi dia berlaku umum. Ya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Gitu. Allah berfirman, wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Karena hanya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran, gitu. Ayat ini menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah ingin menegaskan kepada Nabi dan kepada kita semua umat Islam bahwa berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bab ini kan menjelaskan kepada kita tentang fadilat ilmu. Maka sebagai penuntut ilmu, sebagai seorang guru, sebagai orang tua, kita harus tahu bahwa setiap ilmu yang kita miliki, apakah itu ilmu agama ataupun ilmu-ilmu sains kemanusiaan, maka itu mengangkat derajat. Makanya Allah mengatakan tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karena orang berilmu, dia akan senantiasa mendapat pelajaran. Dia bisa menangkap apa saja tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada ilmu yang dia kuasai atau pada ilmu yang sedang dia pelajari. Ya. Dan hanya mereka lah yang kemudian dapat mengambil pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Quran surat Toha ayat 114, Allah juga berfirman, "Fata'alallahul malikul haq wa la ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma." Ya, Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran. Nah, ini juga di antara ayat ya yang memerintahkan kita kalau membaca Al-Quran itu jangan sampai mengabaikan makharij, ya, kemudian mengabaikan tajwid. Ya, kita boleh memperbanyak tilawah, tetapi awas, ya, peringatannya kata Allah wala ta'jal, jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa di sini artinya jangan sampai mengabaikan makhrajnya, jangan sampai mengabaikan hukum-hukum tajwidnya, gitu. Makanya nanti dalam membaca Quran kan punya tingkatan-tingkatannya. Ada yang namanya tilawah, ada yang namanya tartil, ada namanya tadabbur. Nah, ini kita perlu tahu, ya. Durasi serta tingkat kecepatannya itu tidak boleh sampai mengabaikan makhraj dan mengabaikan tajwid. Kemudian Allah mengatakan, sebelum disempurnakan wahyu kepadamu, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi memang setiap muslim itu, Bapak Ibu, setiap kita, apapun profesi kita, itu dituntut oleh agama kita untuk senantiasa menambah ilmu, menambah pengetahuan. Karena ilmu itu akan mengantarkan kita kepada takwa. Ilmu itu akan mengantarkan kita kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang mengatakan juga dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanya orang berilmulah yang akan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengenal betapa besarnya Allah, betapa luasnya rahmatnya, dan betapa hebatnya murkanya kalau Allah murka kepada seorang hamba. Maka dengan pengetahuan itu dia akan takut berbuat dosa. Dia akan takut berbuat maksiat. Makanya Allah mengatakan, hanya mereka orang-orang berilmu yang punya pengetahuan, punya ma'rifatullah dengan ilmunya, apakah itu ilmu agama ataupun sains humaniora, akan mengantarkan dia kepada rasa takut yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu yang seperti inilah Bapak Ibu sekalian yang perlu kita pelajari. Ilmu seperti ini tidak bisa kita hanya belajar langsung, ya, tetapi perlu belajar kepada guru-guru kita, baik dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ulama-ulama yang hidup pada masa sekarang. Kemudian Quran surah Fatir ayat 28, ya, Allah juga berfirman, wa minan nas, di antara manusia, wad dawab, dan hewan melata, wal an'ami mukhtalifun alwanuhu, ya, dan binatang ternak yang bermacam-macam warna dan jenisnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, gitu, ya. Baik, kemudian Quran surah Al-Mujadilah, ini ayat yang luar biasa yang secara tegas Allah katakan betapa tingginya kedudukan orang berilmu, ya. Allah katakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Bapak Ibu sekalian,
orang ketika dia bertauhid, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diangkat derajatnya. Di antaranya adalah setiap perbuatan amal solehnya akan bernilai pahala. Akan bernilai pahala. Jadi orang yang tidak bertauhid, orang yang tidak beriman, sehebat apapun, sebanyak apapun kebaikan, amal soleh, kontribusi yang telah dia berikan kepada umat manusia, dia tidak bernilai apapun. Allah firmankan dalam ayat yang lain, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ya. Ketika orang-orang yang tidak bertauhid, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbuat amalan sebanyak dan sebesar apapun, kata Allah, kami jadikan kebaikan-kebaikan itu seperti kapas yang ditiup angin. Faja'alnahu haba'an manthura. Gitu. Maka syarat diterimanya amal itu iman, Bapak Ibu sekalian. Iman. Gitu. Maka kita kadangkala sedih ya ketika pada hari ini banyak sekali kemudahan-kemudahan yang digunakan oleh umat manusia itu yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi barang-barang itu kita nikmati. Meskipun kita juga harus harus adil menilainya ya, bahwa di antara penemuan dan temuan-temuan dalam bidang ilmu pengetahuan itu selalu saja ada peran para ilmuwan cendekiawan muslim di masa lalu, dan itu tidak bisa dinafikan oleh orang barat sekalipun yang tidak beriman gitu ya. Betul, robot yang robot yang modern hari ini itu diciptakan oleh non muslim, tapi perangkat dasarnya, teori dasarnya itu tidak bisa ditolak faktanya oleh non muslim. Yang menginisiasinya atau yang menyusunnya adalah seorang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal seperti Ibnu Al-Jazari ya. Ini kan penemu teori robot gitu. Ya, begitu pula misalnya seperti ilmu biologi, ilmu kesehatan ya, kita mengenal tokoh Ibnu Hayyan ya, ada Al-Khawarizmi yang menemukan angka ya. Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, masyarakat dunia itu berhutang budi pada umat Islam, berhutang budi kepada ilmuwan-ilmuwan muslim gitu. Mereka bisa mengenal angka 1 sampai 10 itu, siapa yang membuatnya? Itu Al-Khawarizmi gitu. Bahkan yang menetapkan tahun itu berjumlah 365 hari setelah menghitung masa rotasi bumi dan masa revolusi matahari, itu seorang ilmuwan muslim gitu. Jadi masyarakat dunia Bapak Ibu sekalian itu untuk mengenal tahun ini tahun 2022, tahun depan kalau kita berumur panjang 2023 dan begitu seterusnya, itu berhutang budi pada ilmuwan muslim. Siapa beliau? Ibnu Al-Battani, seorang ilmuwan muslim. Beliaulah orang yang pertama kali menghitung masa rotasi bumi dan masa revolusi matahari. Ya, nah ini yang kita katakan bahwa jika kemudian non-muslim mengembangkan banyak kebaikan-kebaikan untuk umat manusia pada hari ini, kita berasa bersedih gitu. Ya, karena Allah mengatakan sebanyak apapun ya, sekontributif apapun peran-peran mereka untuk dunia, selama mereka tidak beriman kepada Allah, faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan kebaikan-kebaikan mereka itu seperti kapas yang ditiup angin gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan keimanan. Kita diberikan keimanan, mengenal Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan iman Allah angkat derajat umat manusia, setiap kebaikan yang dia lakukan bernilai pahala. Karena kalau tidak bernilai pahala. Gitu, ya. Yang kedua, Allah katakan Allah juga mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah declare langsung bahwa Allah mengangkat, memuliakan orang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Lihat ya, secara lahiriah saja ya, dalam dalam keseharian kita betapa Allah muliakan guru ya, muliakan seorang pengajar ya, muliakan seorang dosen, muliakan seorang muallim, seorang murabbi ya, kemudian apapun ya, selama dia mengajar ilmu, apapun ilmu, selama itu ilmu yang bermanfaat ya, Allah angkat derajatnya dimanapun dia berada. Allah angkat derajatnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin kepada Bapak Ibu ya yang berstatus, yang berprofesi sebagai guru ya,
Maka ini di antara ayat yang memotivasi kita, ya, bahwa cukuplah ayat ini ya sebagai motivasi besar seorang guru dalam mengajar, bahwa Allah telah mengangkat derajatnya, angkat derajatnya gitu di antara manusia yang lain gitu. Ya, adapun apresiasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita ya atas jasa yang telah kita berikan, maka itu bonus yang Allah berikan kepada kita gitu. Namun bukan itu yang kita harapkan. Ya, bukan itu yang semata-mata menjadi tujuan, obsesi, ambisi kita mengajar ilmu, tidak. Ya. Nah, ini yang berkaitan erat dengan tema kita pada pertemuan yang pertama, bagaimana menjaga keikhlasan. Baik, kemudian hadirin Bapak Ibu sekalian, juga beberapa hadis ya. Nah, misalnya dari hadis Bukhari Muslim ya, dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi bersabda, "Man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan-urusan agama. Ini di antara parameter gitu ya. Jika seseorang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan tunjukkan jalan untuknya, dia paham urusan agama. Dia paham urusan agama ya. Jadi dan kalaupun dia menemui kemuskilan, iskalat ya, persoalan dalam urusan agama, dia akan bertanya. Artinya dia akan selalu didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan jawabannya, untuk menemukan panduannya ya. Misalnya ini karena sekarang sudah mau dekat Idul Kurban gitu, Idul Adha ya. Nah, kita kan ingin mengamalkan bagaimana berkurban sesuai sunnah. Gitu. Kita belum tahu ilmunya. Nah, orang beriman yang Allah kehendaki baik untuknya, dia akan didorong oleh Allah untuk menemukan jawaban-jawaban. Dia akan belajar. Ini maksud dari hadis Nabi, gitu ya. Tapi orang yang Allah tidak kehendaki baik, kan udah dia masa bodoh. Ya. Ngapain saya harus pelajari caranya? Ya. Ya kalau saya nggak bisa, ya saya tidak pernah melakukannya. Ini ya di antara perbedaan antara orang-orang yang dikehendaki kebaikan dengan yang tidak. Kemudian juga pada hadis Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu ya, beliau juga mengatakan ini sebuah hadis Nabi ya. Jadi ilustrasi tentang hidayah dan ilmu ya, bahwa ketika Allah memberikan hidayah dan ilmu, maka dia diturunkan kepada kepada seluruh isi bumi ya. Maka ketika hidayah atau ilmu yang umpama hujan itu, ada yang jatuh di atas tanah yang subur, ada yang jatuh di tanah yang gersang, ada yang jatuh di tanah yang menyimpan air, gitu ya. Nah, di tanah yang subur itu kata Nabi, dialah orang-orang yang kemudian orang-orang yang beriman. Ya, dia siap untuk menerima kebaikan apapun, hidayah dari Al-Quran, dari hadis, gitu ya. Jadi akan mudah menerima nasihat, ya, mudah menerima hidayah, mudah menerima teguran. Nah, ini kata Nabi, umpama tanah yang subur. Yang kedua, ada tanah yang gersang, tapi dia bisa menyimpan air, ya, seperti ada ada danau, gitu ya, ada sungai, gitu ya. Ini tetap juga memberikan manfaat, ya. Tetapi ada yang ketiga, itu yang dia tanah yang keras, gitu ya. Pertama, dia tidak bisa ditanam apapun. Yang kedua, dia juga tidak bisa menyimpannya. Nah, kita diharapkan Bapak Ibu tidak menjadi seperti tanah yang seperti batu ini gitu. Satu, dia tidak subur, ya, tidak bisa ditanami apapun. Yang kedua, juga tidak bisa menyimpan gitu. Sehingga orang tidak bisa mengambil kebaikan-kebaikan itu seperti mana orang mengambil kebaikan air dari danau, dari sungai, dari laut ya, karena dia menyimpan air. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud, ya, Nabi bersabda, ya, la hasada illa fitnatain, ya, jadi tidak boleh dengki, ya, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang, kata Nabi. Ya. Yang pertama, kita boleh dengki ya, dalam arti kita ingin seperti orang ini, yaitu orang yang berharta, hartawan, jutawan, ya, dia punya banyak harta, dan dia berinfak dengan harta itu untuk hal yang benar dan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh iri dengan orang ini. Ya. Banyak sahabat orang-orang kaya, ya. Jadi mereka ada yang miskin tapi lebih banyak yang kaya, gitu. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga itu kan 5-nya orang kaya.
5-nya orang kaya, 5-nya lagi kaya raya gitu. Nah, jadi ingin mengatakan kepada kita bahwa Islam tidak mencela kaya, gitu. Bahkan kita didorong untuk memotivasi anak-anak kita menjadi orang kaya. Dorong mereka menjadi orang kaya, gitu. Karena Nabi juga mendorong itu. Apa katanya Nabi? Yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, gitu. Ya, bagaimana mungkin anak-anak kita di masa depan mereka nanti bisa banyak memberi kalau mereka miskin, kalau mereka tidak berharta. Maka kita dorong mereka untuk kaya, baik kaya hatinya maupun kaya hartanya. Gitu. Jadi dua-duanya kita dorong. Gitu, ya. Jadi harus kita bangun mentalitas menjadi muslimah yang kaya di masa depan. Yang kedua juga dermawan. Gitu, ya. Nah, meskipun Islam tidak mencela, orang yang miskin, ya, orang yang tidak berharta, yang mungkin boleh jadi akan menjadi mustahik zakat, orang yang menerima zakat. Allah tidak mencela itu, ya. Namun tentu lebih mulia, kata Nabi, lebih mulia kalau kita menjadi muzaki, ya, menjadi orang-orang yang berzakat dengan harta kita. Gitu. Yang kedua, kata Nabi, kita boleh iri, dengki kepada orang yang diberikan ilmu, kebijaksanaan, gitu ya. Dia mampu menggunakannya dan mampu mengajarkannya. Ya, hadis yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, itu ada beberapa versi, ya. Ada boleh dengki kepada orang berilmu, boleh dengki kepada orang yang menghafal atau yang menguasai Al-Qur'an, ya. Nah, jadi umumnya memang Nabi mendorong kita untuk bisa meniru mereka, ya, meniru orang yang hartawan, dermawan, gitu ya, orang yang berilmu dan dia menggunakan ilmunya untuk mengajarkan umat. Baik, berikutnya hadirin Bapak Ibu sekalian, ya, hadis dari Abu Hurairah. Ya, Nabi bersabda, ya, bahwa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, ya. Jadi barang siapa yang menyeru kepada jalan yang benar, orang menirunya, orang mengikutinya, orang menduplikasinya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan pahala dari kebaikan yang dia ajarkan, dan mengalir pula jariah kebaikan untuknya dari orang-orang yang menirunya. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ya kita mengajarkan ilmu yang buruk, ya. Kita mentradisikan sesuatu yang tidak baik. Karena kalau diikuti, kita tidak semata-mata dapat dosa karena mengajarkan keburukan itu, tetapi juga dosa orang-orang yang melakukannya. Ya, maka subhanallah, ya, pada hari ini misalnya influencer, YouTuber, ya, yang followernya bisa ratusan ribu, puluhan juta bahkan, ya, maka itu ibarat dua mata pisau, gitu ya. Yang satu dapat menciptakan kebaikan, satu yang lain bisa menciptakan keburukan, gitu ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, anak kita juga begitu, ketika mereka punya satu ilmu, satu kemampuan, dorong mereka untuk bisa kemudian menjadi menjadi influencer kebaikan, orang yang bisa menebar kebaikan dimanapun dia tinggal, ya. Apakah di sekolahnya atau di kampusnya atau di tempat kerjanya, bahkan dalam keluarganya, gitu ya. Karena kalau dia baik, maka dia akan menjadi jariah kebaikan dan terus mengalir, ya, pasif pahala itu, ya, pahala pasif itu kan kita mengenal ada passive income, gitu. Maka ada pahala pasif Bapak Ibu sekalian yang terus mengalir kepada kita setelah kita tinggal di sana di alam barzakh, ya. Itu terus mengalir sampai kepada kita. Semua kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan, ya, yang ditiru, diduplikasi, ya, dilakukan oleh orang lain, itu akan menjadi jariah kebaikan untuk terus, ya, dapat kita kebaikan-kebaikannya. Begitu pula sebaliknya, kata Nabi, man sanna fil islami sunnatan sayi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang mengerjakan satu keburukan, orang lain mengikutinya, menirunya, menduplikasinya, Masya Allah, ya, kita dapat dosanya dan dapat jariah kebaikan, dapat jariah dosanya pula, gitu ya. Ini luar biasa, ya, ketika pada hari ini banyak orang yang menggunakan sosial media, apakah itu YouTube, Instagram, TikTok, gitu ya, untuk berbagi video, berbagi tulisan, ya, berbagi
apa namanya musik ataupun lagu-lagu tertentu gitu ya, maka dia bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi keburukan. Maka pastikan Bapak Ibu kita ya dan keluarga kita paham ya, bahwa semua yang kita share itu akan berpeluang menjadi satu di antara dua. Dia menjadi kebaikan untuk kita di akhirat atau menjadi jariah dosa. Maka pastikan Bapak Ibu, setiap kita mau bikin status, mau share video, mau share foto, ya, mau share apapun di sosial media, pastikan ya Allah, ini bakal jadi simpanan investasi pahala saya kelak di akhirat. Ditanya, kalau Bapak Ibu tidak pasti, apalagi udah betul-betul akan menjadi hal buruk yang ditiru orang, maka jangan dilakukan. Karena semuanya Bapak Ibu akan mengalir kebaikan ataupun keburukannya na'udzubillah kepada kita setelah kita meninggal dunia. Nah, ini pula hadis yang kita sering dengar, ya, hadis dari Imam Muslim. Nabi bersabda, kalau meninggal seorang anak Adam, maka terputus seluruh peluang amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah ya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka guru, orang tua, ya. Bapak Ibu, ini kalau kita bicara ilmu tidak semata-mata guru ya. Orang tua bahkan, karena kita Bapak Ibu pendidik pertama bagi anak-anak kita, bukan guru. Guru itu mungkin nomor 2 atau nomor 3. Yang pertama itu adalah orang tua. Maka pastikan ilmu yang kita ajarkan kepada mereka itu juga jariah untuk kita. Gitu. Ya. Baik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, ya, maka sejatinya ia sedang fi sabilillah, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali, ya. Bahkan dalam banyak hadis dikatakan orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu itu seperti apa, dan kalau dia wafat ya saat dia menuntut ilmu maka dia dianggap syahid, ya, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, syahid ini kata Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ya, ini ulama lokal walaupun namanya sama gitu ya. Beliau mengatakan bahwa syahid itu ada 3. Yang pertama, syahidud dunya wal akhirah. Orang yang syahid di dunia dan syahid pula di akhirat. Nah, ini adalah orang yang berjuang mengangkat senjata membela agama atau membela negara. Nah, ini syahid apa namanya, syahid di dunia maupun di akhirat. Ada yang kedua, syahidud dunya, orang yang mati syahid di dunia aja. Siapa mereka? Ya, orang yang hanya mengejar popularitas, mengejar pujian, mengejar penghargaan, ya. Itu seperti nanti hadis yang Nabi menolak, ya, orang yang mati syahid, orang yang meninggal karena berjuang di dunia membela agama tapi dilemparkan ke neraka karena kata Allah, dia berjuang itu bukan untuk Allah tapi untuk popularitas, untuk gelar pahlawan, dan dia telah mendapatkan gelar-gelar itu di dunia. Nah, tapi tentu kita tidak boleh menuduh orang yang diberikan gelar di dunia itu sebagai syahid di dunia aja, enggak, ya. Artinya dia bergantung kepada niat dan tidak ada yang tahu kecuali yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia betul-betul berniat untuk Allah, maka dia akan mendapatkan balasan yang layak. Tapi kalau dia ingin gelar semata-mata, dia akan dapatkan di dunia, tapi dia tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Ini namanya syahid di dunia. Yang ketiga, syahidul akhirah. Dia hanya syahid di akhirat aja. Siapa? Orang-orang yang Nabi katakan barang siapa yang meninggal dalam keadaan sakit perut, meninggal ya, dia muslim atau muslimah, dia mati syahid kata Nabi. Orang yang tertabrak dan dia muslim, ya, dia syahid gitu, ya. Orang yang menuntut ilmu, meninggal ketika menuntut ilmu, maka dia syahid. Ya, ini sahabat saya ya, belum lama jadi anaknya belajar ke Al-Azhar, baru 3 atau 4 semester, perempuan gitu ya, itu wafat ya sebelum Ramadan, Masya Allah ya. Jadi ada musibah kecelakaan kendaraan, ada yang terluka ya, dan anak beliau termasuk yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini orang insya Allah yang sedang menuntut ilmu dan dia ikhlas menuntut ilmu, dia akan mati syahid. Nah, ini disebut syahidul akhirah. Syahid tapi di akhirat, tidak di dunia. Jadi maksudnya apa? Maksudnya mereka mendapatkan disamakan dengan orang yang mati syahid, ya, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebaikan di akhirat,
tetapi di dunia mereka diperlakukan seperti jenazah biasa. Kan kalau orang yang mati syahid, yang berjuang mengangkat senjata itu kan dia tidak, satu, dia tidak dimandikan. Dua, dia tidak dikafankan, ya, tapi dia langsung dikuburkan. Nah, itu orang yang berjuang mengangkat senjata, gitu ya. Nah, tapi kalau orang yang meninggal ketika menuntut ilmu, maka dia mati syahid di akhirat. Tapi di dunia dia diperlakukan seperti kaum muslimin yang wafat lainnya. Dia dimandikan, dia dikafankan, dia disolatkan dan dikuburkan. Ini 3 jenis syahid, ya. Anwa syahadah fil Islam. Ada 3 jenis mati syahid dalam Islam. Syahid di dunia dan akhirat, syahid di dunia saja, dan syahid di akhirat saja. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, kita langsung jelaskan terkait dengan beberapa hadis lagi, ya. Ini hadis yang juga kita kenal dari Imam At-Tirmidzi, ya, Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman," ya, barang siapa yang menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, ya. Bahkan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya sebagai bukti ridho mereka terhadap para pencari ilmu. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi akan memintakan ampun untuk para penuntut ilmu. Hatal hutu fil bahar, kata Nabi. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan itu ikut mendoakan orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Ya. Nah, jadi Nabi mengatakan, fadlul alim alal abid kafadli ala annakum. Umpama orang yang berilmu, kata Nabi, itu daripada seorang yang ahli ibadah seperti keutamaan cahaya bulan mengalahkan seluruh cahaya bintang-bintang. Ya, ketahuilah bahwa orang-orang berilmu merupakan pewaris Nabi. Ya, al-ulama warasatul anbiya. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham, melainkan mewariskan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, barang siapa yang ingin mendapatkannya, maka dia ambillah sebanyak mungkin ilmu pengetahuan tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikutnya asar salafus saleh. Kalau tadi ada ayat Al-Qur'an, kemudian hadis, ya. Nah, pada bagian yang ketiga ini asar. Asar ini beda dengan hadis. Jadi asar ini sesuatu yang tidak disandarkan kepada nabi, ya, dan tidak pula umumnya kepada para sahabat, tetapi generasi berikutnya, gitu ya. Sebagian mengatakan bahwa asar ini mulai dari Nabi. Jadi kalau hadis khusus sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, adapun selain Nabi disebut sebagai asar. Nah, jadi kalau ada sahabat maka dia asar. Kalau dia tabiin asar. Kalau dia tabiut tabiin asar, gitu ya. Asar ini secara bahasa bekas, jejak, sesuatu yang ditinggalkan. Maka kalau asar salafus saleh, hikmah kebijaksanaan yang ditinggalkan ataupun quote-quote motivatif, gitu ya, yang disampaikan oleh para sahabat atau tabiin dan tabiut tabiin kepada kita yang bernilai hikmah dan kebijaksanaan. Di antaranya adalah perkataan Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, ilmu akan mendatangkan kemuliaan, sementara kebodohan akan mengakibatkan kehinaan. Gitu, ya. Kemudian tentang keutamaan ilmu dan segala hal yang melingkupinya, Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu memberikan motivasi keilmuan dalam 6 sisi. Yang pertama, kata beliau, mempelajarinya adalah bentuk kepatuhan. Jadi mempelajari ilmu, Bapak Ibu, itu kewajiban. Kan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang berilmu kalau kalian tidak tahu. Bertanya itu kan menuntut ilmu, maka menuntut ilmu menjadi kewajiban. Dan ditegaskan pula oleh Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu sebuah kewajiban. Yang kedua, mencarinya bentuk ibadah. Yang ketiga, mengingat-ingatnya, ya, itu bentuk pensucian jiwa. Keempat, ya, mengkajinya adalah bentuk perjuangan. Jadi setelah kita pelajari, ya kita perlu kaji lagi, perlu kita ulang-ulang. Kelima, mengajarkannya adalah bentuk kepedulian. Keenam, mendiskusikannya dengan ahlinya adalah bentuk kekerabatan. Nah, ini pesan dari Mu'az bin Jabal. Abu Muslim Al-Khulani memberi penegasan bahwa perumpamaan para ahli ilmu di muka bumi ini seperti gugusan bintang yang bertebaran di angkasa. Apabila mereka mengajarkan ilmunya, maka manusia akan mendapatkan cahaya. Namun jika mereka menyembunyikannya, maka manusia akan berada dalam suasana gelap gulita.
Jadi memang di antara amanah ya Bapak Ibu sekalian yang diberikan kepada para penuntut ilmu adalah mengajarkannya. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita simpan ilmu itu tidak kita ajarkan. Wahab bin Munabbih, ini beliau menyatakan dengan ilmu orang yang hina menjadi mulia, orang yang lemah menjadi kuat, orang yang jauh akan menjadi dekat, orang yang miskin akan menjadi kaya, orang yang fandir akan menjadi pandai, orang yang pesimis akan menjadi optimis, dan orang yang tersesat akan menjadi selamat. Ini Masya Allah pesan-pesan para ulama kita. Kita juga mendapati bagaimana biografi Imam Asy-Syafi'i luar biasa, ya. Beliau perjuangan dalam menuntut ilmu, dan Bapak Ibu sekalian, Imam Asy-Syafi'i ini adalah ulama kita yang berasal dari golongan menengah ke bawah, yang tidak kaya, gitu, ya. Tapi luar biasa, beliau memiliki seorang ibu yang punya perhatian terhadap ilmu, kecintaan terhadap ilmu, gitu. Bapak Ibu sekalian, meskipun dari keluarga sederhana, tapi ibu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu mengantarkan, karena beliau juga bukan orang yang berilmu, gitu ya, yang bisa memberi banyak ilmu kepada anak-anaknya, tapi beliau berupaya untuk menghadirkan guru terbaik, ulama terbaik, sekolah terbaik untuk anak-anaknya, gitu. Ya, termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Gitu. Maka sama kita orang tua, kita kan punya keterbatasan, kita nggak mungkin menguasai semua hal, ya. Dan memang kalau kita sudah menguasai sebuah profesi tertentu dan kita tidak mampu untuk menguasai bidang yang lain, udah kita fokus pada bidang yang sedang kita tekuni. Kita seorang dokter, tekuni ilmu kedokteran. Dan itu dianjurkan oleh agama Islam. Tekuni bidang itu. Kita seorang desainer, tekuni bidang itu. Ya. Kita seorang polisi, kita seorang tentara, atau kita seorang ASN misalnya. Ya, tekuni bidang itu. Ya, karena memang agama kita memerintahkan kita itu untuk kemudian menekuni ya setiap ilmu yang kita pelajari. Nah, dalam kondisi kita punya keterbatasan, tidak bisa mentransfer banyak ilmu kepada anak-anak kita, terutama ilmu-ilmu dasar, ilmu agama, Al-Quran, gitu ya, akhlak, adab, sirah, ini kan butuh kepakaran, gitu. Maka hadirkan sekolah yang terbaik, antarkan mereka ke pesantren, ke sekolah-sekolah terbaik umat Islam, ya, atau hadirkan guru-guru terbaik. Ini tugas orang tua, gitu ya. Jadi kalau kita tidak mampu, kita hadirkan sekolah itu. Ya, kalau kita mampu kan kita ajarkan mereka di rumah. Ya, seperti mungkin beberapa tahun kebelakangan banyak yang mengembangkan homeschooling misalnya. Ya, itu pun ya kan tidak semua yang melibatkan anak-anak kita, ada juga yang orang lain menitipkan kepada kita. Baik, kemudian berikutnya Ibu sekalian, antara berilmu dan beribadah. Ya, ini juga penting ya, karena mungkin boleh jadi kita kadangkala suka bingung gitu ya. Ustadz, kita ini sebenarnya dituntut untuk banyak beribadah atau banyak berilmu, gitu ya. Nah, ini Bapak sekalian, Nabi kan mengatakan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Tirmidzi, kata beliau, umpama orang berilmu dengan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan Nabi dengan orang yang paling rendah di antara kita. Nah, Nabi mengatakan bahwa orang berilmu itu tinggi derajatnya, bahkan lebih tinggi dari orang yang ahli ibadah. Nah, mengapa ini bisa dinyatakan oleh Nabi? Karena memang ilmu itu mengantarkan banyak kebaikan. Orang yang ahli ibadah saja tidak memiliki ilmu, maka boleh jadi dia hanya hanya mendapat kebaikan untuk dirinya sendiri. Tapi orang berilmu, insya Allah dengan ilmu itu dia akan memberikan kebaikan kepada orang lain, guru gitu ya, atau orang tua atau siapapun dia gitu ya, yang mengajarkan kebaikan kepada umat, kepada manusia, maka dia akan mendapatkan kebaikan jariah gitu. Hadis-hadis yang berkaitan dengan tema ini, ya, kata Imam Nawawi telah beliau sebutkan di atas. Beberapa di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ya, ini beliau mengatakan 2 keinginan untuk menjadi orang kaya dan dermawan, juga orang yang bijaksana dengan ilmunya. Gitu. Ini di antara keinginan dari Nabi yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, terputusnya amal manusia setelah mereka meninggal kecuali 3 perkara tadi ya. Kemudian yang ketiga, seseorang yang dikehendaki menjadi baik, maka akan diberikan kepahaman dalam agama. Yang keempat, 1 orang berilmu jauh lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Masya Allah. Ya.
Nah, jadi kalau kita bisa menggabungkan antara ilmu dan ibadah itu baik ya. Tetapi jika kita mungkin tidak bisa menggabungkan keduanya dan Bapak Ibu bisa ada peluang, ada potensi untuk menekuni satu bidang ilmu tertentu, maka tekuni itu, gitu ya. Tentu ibadah ini tidak kemudian diabaikan, terutama ibadah yang wajib itu jelas tidak boleh ditinggalkan, gitu ya. Jadi keliru ya ketika ada seorang yang kita gelar Habib gitu ya, yang menyatakan di sebuah stasiun TV, kata beliau belajar itu lebih utama dari sholat fardu 5 waktu. Ini salah, kebablasan gitu ya, kebablasan gitu. Ya, bahwa betul Nabi mengatakan bahwa orang berilmu lebih baik daripada ahli ibadah. Itu konteksnya ibadah-ibadah yang sunnah, bukan ibadah-ibadah yang wajib. Sebanyak apapun ilmunya, tapi kalau dia meninggalkan fardu sholat 5 waktu, maka tidak ada arti ilmunya. Tidak ada arti ilmunya. Gitu. Nah, ini juga jangan kebablasan gitu ya. Jadi maksudnya ketika seseorang itu memang tidak bisa menekuni ilmu gitu ya, agama secara secara khusus ya, maka jangan sampai kemudian mengabaikan ibadah-ibadah yang wajib. Jadi artinya para dokter ya, kemudian desainer gitu ya, atau misalnya pengacara atau apapun profesi keduniaan yang hari ini ditekuni oleh seseorang, maka dia boleh optimal dalam ilmu itu, dia tidak diwajibkan kemudian untuk menekuni atau mempelajari ilmu-ilmu di luar batas kemampuannya, dia tekuni aja sesuai dengan spesifikasinya, sesuai dengan kapasitasnya, tetapi jangan sampai mengabaikan ibadah-ibadah yang wajib. Maka seperti sholat, puasa, zakat, haji, atau umroh itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini maksudnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita memahami bahwa orang yang sudah punya kepakaran tertentu, kemudian itu lebih mulia daripada ibadah sholat yang fardu, ya ini yang keliru gitu ya. Nah, ini juga perlu ya kita memproteksi anak-anak kita jangan sampai bahan-bahan seperti ini ya itu merusak ya, pemahaman mereka. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menguraikan juga berkaitan dengan beberapa pesan, karena mungkin biar ada waktu nanti Bapak Ibu yang mau bertanya ya. Ini ada beberapa pengulangan saja, sudah ada pada bagian sebelumnya ya. Jadi ada beberapa hal penting sebagai penutup ya di bagian yang ini. Nah ini ya dalam perspektif Hasan Al-Basri ya. Beliau mempelajari satu bab ilmu pengetahuan dan mengajarkan kepada sesama itu lebih beliau cintai daripada mendapatkan seluruh isi dunia. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian di antara pesan-pesan para salafus saleh itu adalah bagaimana kemudian kita selalu ya berupaya untuk mentransfer ilmu kita. Jadi jangan sampai kemudian dia terlalu fokus ya menikmati kebaikan-kebaikan ilmu yang dia pelajari. Karena memang ilmu ini Bapak Ibu sekalian itu dia pada level tertentu membuat kita keasyikan, ya membuat kita terbuai, tenggelam, gitu ya. Bahkan dulu Ibu sekalian ada seorang ulama bernama Sibawai. Ya, ini kan seorang ahli nahwu. Bapak Ibu sekalian, beliau ini itu meninggalnya itu tertimpa buku di perpustakaan. Jadi saking cintanya pada ilmu, tidurnya di perpustakaan, ya. Dulu kan tidak ada lemari sekuat kita gitu ya. Jadi mungkin lemari-lemari biasa atau mungkin buku yang ditumpuk-tumpuk, beliau tanpa sadar mati syahid ya, tertimpa oleh buku-bukunya. Tapi alhamdulillah beliau sudah sempat menulis beberapa buku ya sebelum beliau wafat gitu. Ini di bagian yang kedua ini Senandung Keagungan Ilmu, ini beberapa syair ya. Ini bagus ya kalau Bapak Ibu sekalian bisa menjadikannya quote-quote yang mungkin kita bisa ambil kemanfaatannya ya. Nah, ini juga bagian yang ketiga di bab ini ya, itu ridho ilahi sebagai tujuan berilmu. Ini sudah disampaikan pada pertemuan kita yang pertama gitu ya. Baik Bapak sekalian, saya rasa itu mungkin sebagai penjelasan pada pagi ini, semoga ada manfaatnya. Mangga mungkin ada waktu kita bisa berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian baru saja kita menyimak materi
dari narasumber kita hari ini, dan sekarang kita masuki sesi tanya jawab dengan narasumber. Baik Bapak Ibu, para hadirin sekalian, kita masuki sesi tanya jawab. Bagi yang sudah menyiapkan pertanyaan, boleh langsung chat ataupun bertanya langsung. Silakan. Nah, sudah ada pertanyaan nih Ustadz. Ustadz boleh tanya sumber materi dari buku apa atau tulisan Ustadz? Terima kasih Ustadz. Gimana Kang? Bisa diulang? Tadi agak putus-putus. Ustadz boleh tanya sumber materi dari buku apa atau tulisan Ustadz? Terima kasih. Iya, baik. Yang pertama, saya belum pernah ya menulis buku secara khusus tentang hal ini. Jadi kebanyakan itu adalah terjemah ya. Jadi yang saya lakukan terhadap beberapa buku-buku para ulama kita, di antara kitab yang sangat penting sekalian, baik terkait dengan adab ya dan motivasi menuntut ilmu ini setidaknya ada banyak ya. Tapi kan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, dan boleh jadi juga Bapak Ibu akan kebingungan nanti mau mulai dari buku yang mana. Maka mulailah dari buku yang sedang kita pelajari, Adabul Alim wal Muta'allim. Ini sudah ada versi terjemahnya, Ibu bisa beli di marketplace ya. Itu berjudul Adabul Alim wal Muta'allim, karangan Imam An-Nawawi. Ini bagus banget ya, dan bisa dibaca sebenarnya oleh kita secara mandiri, meskipun nanti ada beberapa bagian yang kita perlu belajar gitu ya. Alhamdulillah kan melalui forum ini kita difasilitasi untuk bisa belajar ya, belajar bersama tentang kitab Adabul Alim wal Muta'allim ya. Jadi Bapak Ibu saya, buku ini memang direkomendasikan oleh para ulama. Jadi buku-buku yang populer ya di kalangan kita itu seleksi alam aja. Ada banyak sebenarnya buku-buku tentang adab ya, motivasi berilmu ini dari kalangan para ulama kita yang bisa memberikan dorongan motivasi untuk kita belajar. Yang pertama. Yang kedua, ada kitab yang kalau ini agak tebal ya, yang lebih tipis nanti ada namanya Ta'limul Muta'allim. Nah, ini karangan Imam Az-Zarnuji. Kalau tadi bermadhab Syafi'i, Imam An-Nawawi, yang kedua ini bermadhab Hanafi. Ini juga bagus. Ya, Ta'limul Muta'allim ini sekalian buku yang dibaca di seluruh pesantren di Indonesia. Dan saya juga pernah termasuk ya yang berkesempatan khatam buku ini dulu ketika masih SMP gitu, di pesantren. Nah, ini buku pertama yang kita pelajari. Jadi setahun pertama itu belajar kitab ini. Jadi belajar kitab adab Ta'limul Muta'allim ini bagus banget sekalian. Dia nanti ada sekitar 12 sampai 13 bab. Ya, dari mulai tadi sama ya, hampir mirip dengan susunan metodologi yang dipakai oleh Imam An-Nawawi, dari mulai muqaddimahnya ya, tentang keutamaan ilmu, meluruskan niat ya, sampai nanti adab kepada guru, adab kepada murid ya, adab kepada buku, itu dijelaskan gitu ya. Yang ketiga sekalian, ini buku ulama lokal. Kan tadi ulama luar ya, maksudnya ulama ulama dunia, tapi yang ketiga ini juga ulama lokal tapi juga bercita rasa dunia, karena beliau pernah mengajar di Mekah dan Madinah. Itu karangan Imam Mbah Hasyim Asy'ari ya. Ini pendiri NU gitu ya. Nah, ini walaupun mungkin di antara Bapak Ibu tidak berafiliasi kepada NU, tapi buku ini itu dibaca oleh semua kalangan. Ya, jadi judulnya sama dengan karangan Imam An-Nawawi, Adabul Alim wal Muta'allim. Nah, jadi kalau nanti searching di internet, kalau mau beli buku jangan salah nyebut nama penulisnya, kan ada dua ya. Ada Adabul Alim wal Muta'allim karangan Imam An-Nawawi, ini ulama asal Kota Nawa ya. Jadi ulama dunia. Yang kedua ulama lokal kita. Jadi Adabul Alim wal Muta'allim karangan Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, ini juga bagus ya. Dan dia mungkin dekat dengan kehidupan kita, karena nanti beliau juga menyampaikan adab-adab dengan teman ya, kemudian sama juga seperti Imam Zarnuji ya, dalam Ta'limul Muta'allim nanti ada beberapa makanan. Nah, ini penting, ini ada nasihat kesehatannya gitu. Beberapa makanan yang perlu dihindari dalam rangka belajar, karena ada beberapa jenis makanan yang dari pengalaman para ulama kita membuat kita mudah lupa,
membuat kita jadi malas belajar gitu ya. Nah, jadi ada beberapa nasihat itu. Di samping nanti juga ada adab-adab terhadap buku ya. Jadi ada adab terhadap buku gitu ya, seperti misalnya dilarang berselonjor di depan kitab gitu ya. Kemudian dilarang meletak apapun di atas kitab, meletak pulpen begini gitu, nggak boleh. Itu dalam adab para ulama. Makanya ilmu mereka berkat gitu ya. Tidak boleh mencoret-coret buku kalau coretnya itu nggak penting gitu ya. Kemudian jangan sampai kita juga menyusunnya itu meletakkan buku di sembarangan tempat di lantai, itu nggak boleh. Jadi sejak dulu memang para ulama itu biasa. Jadi kalau kitab itu sekali mereka simpan itu di tempat yang tinggi, ya. Dan disusun nanti ada kalau yang Quran yang paling tinggi, nanti nomor 2 hadis Nabi, nanti yang ketiga itu ada sirah gitu ya. Ini kalau kita punya space rumah terbatas gitu ya, maka bisa ditaruh di satu rak buku, tapi harus tahu urutannya ya. Urutan ini memang tidak ada hadis nabinya. Kalau Bapak Ibu nanya ada hadis nabi nggak, memang tidak ada, tapi lebih kepada pengalaman para ulama. Begitulah mereka menghargai, karena bagaimanapun kalamullah, Quran itu kan lebih tinggi, maka Quran dan buku kitab tafsir itu taruh yang paling tinggi. Nanti di rak kedua itu bisa hadis gitu ya. Yang ketiga nanti bisa sirah ya. Nanti campurlah dengan buku-buku kalau Bapak Ibu suka filsafat gitu ya. Ada yang suka novel-novel inspiratif, itu boleh. Tapi kalau bisa ditaruh di tempat yang lebih rendah gitu, atau ditaruh di rak buku yang lain. Jadi jangan sampai kemudian ada kitab yang harusnya lebih tinggi ditaruh di tempat yang lebih rendah. Ini itu sampai sedetail itu ya. Mbah Hasyim Asy'ari itu menjelaskan tentang adab-adab kita terhadap buku gitu ya. Wallahu alam. Ustadz, baik Ustadz, ini ada yang bertanya lagi. Izin bertanya, ilmu yang dimaksud dalam hadis yang berbunyi man salaka thoriqan itu ilmu secara umum atau hanya ilmu agama saja? Ya. Jadi sekalian, pertama kata para ulama bahwa ilmu itu kan dia ada tingkatan-tingkatannya, gitu ya. Maka semakin tinggi tingkatannya, maka semakin besar pahalanya, gitu ya. Maka kalau kita bicara hadis tadi ya, man salaka thariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, kemudian Allah akan mudahkan jalan untuknya ke surga. Kata ulama hadis ketika mensyarah hadis ini ya, karena Bapak Ibu sekalian, kita walaupun ngerti bahasa Arab perlu belajar kepada para ulama yang mensyarah hadis ini, dan mereka ada di generasi salaf gitu ya. Nah, ini kan hadis Imam Muslim gitu ya, atau hadis Imam Turmuzi. Maka di antara syarah terbaik misalnya ada syarah Al-Minhaj, ini karangan Imam An-Nawawi gitu ya. Kalau Turmuzi itu nanti ada namanya kitab kitabnya ada Tuhfatul Ahwaz. Nah, ini di antara syarah terbaik ya yang mensyarah hadis-hadis Nabi. Nah, itu dijelaskan pada kitab syarahnya bahwa yang Nabi maksudkan dengan ilmu itu ilmu yang umum. Jadi ilmu apa saja yang mendatangkan manfaat dan kebaikan, baik untuk kehidupan dunia atau kehidupan akhirat, akan dimudahkan jalan untuknya ke surga. Para sahabat Nabi, Bapak Ibu, tidak semuanya menekuni ilmu agama. Ada menekuni ilmu kedokteran, ada yang menekuni ilmu peperangan, ada yang menekuni ilmu kewirausahaan, begitu. Karena para sahabat, Bapak Ibu sekalian, dikatakan oleh para ulama dari jumlah mereka kurang lebih ada 150.000, ini kata Syekh Al-Mubarakpuri ya, dalam Sirah An-Nabawiyah, kata beliau, jumlah sahabat Nabi itu tidak kurang dari 150.000. Bapak Ibu sekalian, itu tidak semuanya ulama, artinya tidak semua ulama yang menekuni ilmu agama. Jadi hanya 50 orang, subhanallah, 50 orang di kalangan sahabat yang menekuni ilmu agama. Artinya apa? Ada 100.000 lebih yang lain gitu ya, menekuni ilmu kedokteran, ya, keguruan, ya, kemudian kewirausahaan, ya, kemiliteran. Jadi intinya semua ilmu yang mendatangkan kebaikan, insya Allah akan mengantarkan kita ke surga. Wallahu a'lam. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum. Afwan, Ustaz, izin bertanya bagaimana untuk menangkal ajaran-ajaran Ustaz atau Habib-Habib yang nyeleneh seperti tadi Ustaz sebutkan, ya, terutama untuk anak-anak kita. Iya.
Jadi pertama Bapak Ibu, kita memang tidak bisa membendung 100% semua konten-konten itu, nggak mungkin. Karena anak-anak kita tidak akan tinggal lama dengan kita. Mereka nanti akan kuliah, akan ke kampus, mereka nanti akan menikah, membina keluarga, gitu ya. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu perbanyak, gitu ya, perbanyak selagi sempat konten-konten, literasi-literasi yang memberi bekal kepada anak-anak kita, dan itu dilakukan sejak dini, gitu ya. Karena kita nggak mungkin membendung itu semua, maka yang kita persiapkan adalah bekal atau benteng inner knowledge ya. Jadi ilmu yang memang telah kita transfer kepada anak-anak kita sejak dini, gitu ya. Karena bagaimanapun ya nanti mereka boleh jadi akan mengkonsumsi itu. Artinya ya boleh jadi lewat di wall Facebook mereka, akan ada di akun Instagram mereka, akan ada di TikTok mereka, gitu ya. Dan kita nggak mungkin membendung itu semua, maka langkah yang terbaik adalah bagaimana memberikan benteng yang paling kuat. Ya, jadi saya sarankan pertama Bapak Ibu sekalian sejak awal ya, kita kenalkan kepada Al-Quran, kita kenalkan kepada ilmu, gitu ya, dan kita kenalkan kepada sejumlah ulama kita, gitu ya, kenalkan mereka kepada Ustadz Abdul Somad, kepada Ustadz Adi Hidayat, kepada Ustadz siapa lagi ya, kalau di Jawa Barat misalnya ada Agim misalnya, gitu ya. Kemudian ada misalnya Ustadz Dr. Engkos Kosasih misalnya, gitu ya. Kemudian ada Abi Jalal, gitu ya. Kemudian ada Ustadz Hanan Ataki misalnya, gitu ya. Nah, jadi kenalkan mereka lebih awal dengan ulama-ulama kita, dengan guru-guru yang lurus ya, di kalangan kaum muslimin, gitu. Jadi kalau mereka sudah kenal lebih dulu, maka kan tentu mereka akan mengkonsumsinya lebih dulu. Karena sebenarnya Bapak Ibu sekalian, dia menang-menangan siapakah yang paling awal mereka dengarkan. Nah, itu anak-anak biasanya dia akan mudah mudah menyukai sesuatu yang memang datang lebih awal, gitu ya. Saya mungkin tidak saya yakin Bapak Ibu sudah tahu lah ya beberapa list nama yang dari kalangan zuriat Rasul ya. Kita muliakan mereka sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi, tapi kita tentu perlu mewaspadai keburukan-keburukan yang boleh jadi mereka sampaikan, karena mereka juga bukan malaikat, gitu ya. Jadi kita mendoakan semoga dia dapat hidayah, tetapi di waktu yang sama anak-anak kita juga perlu dibentengi dan diingatkan, gitu ya. Dan kalau seandainya sampai pada level anak-anak kita sudah menyukainya, gitu ya, dan tidak menerima nasihat kita, maka ya perlu itu nanti disampaikan fakta-faktanya. Maka boleh itu dalam hal itu Bapak Ibu misalnya mendatangkan ustadz, mendatangkan guru, gitu ya. Dan saya sarankan tidak dipublish, gitu ya. Lebih kepada keperluan internal keluarga kita. Dijelaskan ya tentang status yang bersangkutan, ya, kemudian ilmunya dan apa aja. Jadi intinya anak-anak kita itu pastikan bahwa mereka lebih dulu mengenal ulama-ulama Muslim yang lurus akidahnya, ya, lurus akhlaknya, dan lurus pula pemahamannya, gitu. Karena ini penting ya sebagai basic. Ya, jadi sedini mungkin dan secepat mungkin dan seawal mungkin. Ya, jadi jangan sampai mereka lebih dulu mengenal orang-orang tersebut, gitu. Nauzubillah. Begitu Kang Haris. Baik, syukran Ustaz Ardiansyah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sesi tanya jawab sudah selesai. Dari hasil diskusi tadi, saya simpulkan bahwa keutamaan ilmu, kemudian beriman dan berilmu, Allah mengangkat dan memuliakan derajat orang yang berilmu, mulia orang yang dermawan, Allah memuliakan orang yang dermawan, khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi orang lain, pahala bagi ilmu bermanfaat. Orang meninggal dalam menuntut ilmu itu akan mati syahid. Berilmu dan beribadah, menuntut ilmu merupakan ibadah. Kemudian ada ungkapan dari Imam Syafi'i, al-ilmu nurun wa nurullahi la yudalil ma'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Baik, saya sampaikan kepada Ustaz Ardiansyah Asri Hussein
Syukran jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak. Sami kalis. Ustadz boleh meninggalkan lift duluan. Ya, Maka. baik sekalian, saya mohon pamit pada semuanya. Hatur nuhun, astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Sami-sami Ibu, Jazakallah Bapak, mangga silakan. Sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber dan seluruh peserta atas partisipasinya sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan mari kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Jazakallah khair Haris. Kang Haris. Pak Iyad, sama-sama. Nuhun Ustaz Haris. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.